Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua Andika Mawardi di STN Channel di program All Product Technology. Oke, baik teman-teman, di episode 2 kali ini, barang yang akan kita bahas dan review sedikit merupakan barang penting atau barang inti dari sebuah kegiatan broadcasting. Karena tanpanya ada barang ini, kegiatan broadcasting tidak dapat dijalankan. Barangnya apa? Sudah ada di depan gua tentunya, yaitu kamera Sony HX-NX100. Di mana kamera ini berjenis kamera camcorder yang sangat proper untuk digunakan di kegiatan broadcasting tentunya. Dengan berbagai fitur andalannya, kamera ini bisa digunakan dan direkomendasikan para pegiat broadcasting untuk digunakan pada saat proses syuting-syuting maupun pembuatan video lainnya. Kalau dilihat dari bodinya saja sudah sangat ringkas dan ramping, berbeda banget sama jenis kamera yang sama tapi brand berbeda. Ini bisa dibilang lebih proper lah untuk kita digunakan di berbagai jenis event ataupun proses syuting-syuting video lainnya. Banyak fitur yang memudahkan user kamera ini. Contohnya adalah banyaknya fitur yang menjadikan satu settingan di dalam satu tombol. Contohnya adalah fitur full auto, di mana teman-teman yang baru ngegunain kamera ini beberapa minggu atau baru aja pakai ini kamera, kalau bingung cara setting supaya hasil outputnya bagus, bisa aja langsung tinggal klik tombol full auto dan nanti outputnya itu akan menghasilkan output yang maksimal tentunya. Ini nggak perlu diatur satu persatu. Tapi kamera ini juga gimana ya, cukup baik juga digunakan untuk para pro kameramen yang ada di luar sana karena dilengkapi dengan banyak tombol manual setting yang bisa diatur semau si kameramen ininya. Nah, tombolnya ada apa aja? Mungkin gua akan perkenalkan dulu apa aja sih di dalam sebuah kardus kamera Sony HX-NX100 ketika baru dibeli. Ini udah gua keluarin dari semua kardusnya semuanya. Ada yang pertama ada baterainya. Ini baterai original dari si kamera HX-NX100 ini. Kemudian ada slot untuk chargernya. Jadi ketika baterainya dilepas dari kamera dan kalian mau isi baterainya, bisa menggunakan si slot charger ini. Terus ada chargernya, charger si kameranya, dan satu unit kamera HX-NX100 ini. Langsung aja gue mau kenalin nih tombol-tombol yang ada di kamera HX-NX100 ini. Yang pertama dari sisi atas kali ya. Dari sisi atas kita udah dikasih dua tombol pilihan nih, yaitu tombol recording, start and stop ada di tombol sebelah kanan. Yang sebelah kirinya itu tombol untuk kita setting zoom in zoom out si kamera ini. Nah, kemudian untuk membuka LCD-nya ada di atas kedua tombol itu. Jadi tinggal dibuka aja menggunakan dua jari bisa. Dan di balik LCD ini terdapat juga tombol-tombol settingan lagi. Nah, ini ada tombol setting, terus ada kursor atas, bawah, kanan, kiri, ada tombol menu dan tombol thumbnail. Jadi pada saat kamera dinyalain, sebentar gua akan sekalian aja langsung kali ya contohin cara penggunaan si tombol-tombol ini. Baterainya gua akan masukin dulu ke kameranya. Masukinnya ada di slot bawah sini ya. Jadi ini ada tombol. Nah, masukkan baterainya sampai bunyi klek. Asik. Tombol power on off-nya ada di bagian sisi kamera dari yang tadi posisi gua pertama ya. Di sini ada tombol on off-nya, kita geser ke option logo garis gitu guys, itu tandanya on. Nah, kamera sudah menyala, bisa dilihat mungkin ya teman-teman. Di sini kelihatan kan ya? Oke. Ini lensanya kita buka nih biar gambarnya kelihatan kali ya. Tutup lensanya, kita buka. Nah, tombol menu yang tadi ada di atas tuh tampilannya seperti ini. Jadi di sini kita bisa setting kamera mulai dari WB presetnya, terus ada WB temperature setnya, ada recording settingnya juga, terus recording video out settingnya juga. Bisa juga kita atur volume, audio settingnya di sini. Ada histogram, zebra, segala macamnya di sini. Ini kita bisa setting lewat LCD. Kalau kalian belum paham betul tentang tombol-tombol yang ada di sekitar bodinya ini. Nah, kita lanjut ke tombol yang lain, oke?
Ini mungkin gue akan matiin dulu kali ya. Gue tutup lagi LCD-nya. Kita pindah ke sisi kiri si kameranya. Nah, di sini ada tombol kurang lebih 1 2 3 banyak lah intinya mah ya. Di sini ada pertama option WB set. Terus ada option status, ada low lux button, terus ada display button, ada slot cell button. Di sebelah masih di sisi kiri kamera itu disediakan ND filter. Nah, di sini kalian bisa setting mau settingan 1, 2 atau 3-nya. Kalian tinggal tekan ke atas saja ke arah si angka 1 2 3 ininya. Kemudian kita juga bisa setting irisnya di button iris yang terdapat option main dan auto. Di bawah tombol iris itu terdapat tombol untuk kita mengatur fokus, guys. Nah, yang di dalam kotak kaca ini bukan kaca sih, bener plastik ini bahannya. Ini terdapat tombol untuk kita setting audio dari kameranya langsung. Terdapat dua channel di sini. Kita bisa atur line mic levelnya, terus kita bisa atur gain mainnya. Ini kita bisa langsung dapat output 2 audio dari kameranya langsung, guys. Kemudian di paling bawah ini juga terdapat gain button, terus ada white balance, ada shutter sama si tombol full auto ini. Full auto ini adalah salah satu fitur andalan si NX100 ini, dimana para pengguna yang baru menggunakan NX100 dengan mudah bisa menghasilkan gambar yang maksimal tanpa harus dia setting secara manual, guys. Selanjutnya di sisi belakang kamera, di sini ada port dan ada button. Di sebelah kanan, kalau dari yang gambar ditampilkan di video ini, itu terdapat port slot SD card atau micro SD. Ini bisa kita pasangkan di sini. Kemudian ada baterai release button. Ini kalau kita mau melepas baterainya kita tekan, terus nanti baterai tersebut akan lepas dari si slot portnya. Kita bisa langsung lepaskan baterainya dengan mudah tentunya. Nah, kemudian di sebelah kiri dari video ini ada AV out portnya. Nah, di sini ada port RL, ini lebih ke kabel RCA sih. Kemudian ada port HDMI sama port multi view dengan port Type-C, dan ada DC-in sebagai port untuk kita charger baterai saat kamera sedang digunakan. Kita lanjut ke sisi kanan kamera. Nah, di sini ada juga, masih ada nih tombol-tombol manual yang bisa digunakan. Fungsinya sama seperti tombol yang ada di atas kamera, yaitu untuk mengatur zoom in, zoom out si kameranya. Jadi ini untuk memudahkan pengguna aja sih. Kalau lagi dipegang genggam seperti ini, dia bisa atur zoom in, zoom out hanya dengan menggunakan 2 jarinya, tanpa harus menggunakan tangan kiri mengatur ke atasnya. Kemudian ada focus make button, tombol flash scene button. Nah, terus di sini ada tombol recording start and stop-nya juga nih. Ditambah dengan indikator baterai pada saat baterai sedang dicas. Kemudian di sini ada viewfinder, di mana viewfinder ini digunakan untuk si kameramen bisa memantau gambar pada saat kamera digunakan tanpa harus melihat si LCD ini. Nah, kenapa sih nggak pakai LCD aja gitu? Kadang suka ada pertanyaan seperti itu. Nah, penggunaan LCD pada saat kamera digunakan dapat mengurangi kinerja baterai, menambah kinerja baterai lebih boros. Jadi kalau LCD kita tidak digunakan dan kita bisa lihat lewat viewfinder, tentunya baterai si NXCam NX100 ini jauh lebih awet dibandingkan kita menggunakan LCD sebagai monitor kita pada saat kita menggunakan kamera ini. Kemudian di masih sisi kanan, di sini ada port 2 untuk mic kabel. Jadi bisa langsung dicolokkan saja menggunakan port ini tuh port input 1-2 nya tuh menggunakan XLR ya. Jadi bisa langsung dicolok ke mikrofon yang mau kita gunakan. Di atas ini ada kayak stainless steel port, bukan port sini, ini kayak slot aja, slot. Dimana slot ini digunakan untuk biasanya tuh kalau kamera ini menggunakan Holy LAN atau menggunakan nirkabel untuk menghubungkan si kamera ini ke PC operator, itu bisa menggunakan Holy LAN dengan menempatkannya Holy LAN itu di slot ini, di slot putih ini.
Nah, kemudian di sisi body roll depan setelah lensa ini ada 3 roll body yang bisa kita putar-putar untuk mengatur settingan si fokus, iris, dan juga zoom in dan out. Jadi si NXCam NX100 ini memiliki 3 bisa dibilang 3 tombol settingan untuk zoom in dan zoom out. Enaknya kita gimana nanti ya kalian bisa pilih, mulai dari roll body, terus ada dari sisi kanan dan sisi atas dekat start stop recording button. Di sisi paling depan ini dia mengatur zoom in dan zoom outnya. Yang body roll kedua dia mengatur fokus kameranya, dan roll body terakhir yang kecil ini dia mengatur iris si kamera ini. Nah, kalau buat teman-teman yang belum tahu iris itu apa, iris itu adalah satu hasil cahaya yang dihasilkan oleh output kamera itu, guys. Jadi supaya hasilnya maksimal, kita bisa setting iris ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kita di lapangan. Mungkin untuk spesifik tentang kamera itu cukup sampai di sini aja penjelasannya. Masalah fitur banyak dan nanti akan saya tampilkan di video ini. Kalian bisa baca sendiri. Saya lebih ke jelasin masalah spesifik dari bodinya aja. Kemudian untuk dari harga, kamera NXCam NX100 ini dibanderol dengan harga kurang lebih 18.400.000 sekian di tahun 2021 terakhir ini update. Nah, bisa dibandingkan dengan brand-brand lain. Tentunya kamera ini saya merekomendasikan ya lebih proper lah untuk digunakan, karena yang pertama mulai dari body lebih ringan, lebih ramping, dan fitur-fitur tentu jauh lebih banyak. Kalau untuk masalah penggunaan si kamera ini bisa lama atau tidak, ini cukup aman digunakan buat teman-teman nih, digunakan dalam jangka waktu panjang, contoh misal 3 jam sampai 5 jam, tidak mudah overheat. Dia sangat kompatibel, sangat baiklah untuk digunakan dalam proses jangka waktu yang panjang tentunya. Kita bisa lihat di salah satu website di megakamera.com, fitur yang ada di NXCam NX100 ini memang cukup banyak, mulai dari 24 kali clear image zoom-nya, terus ada juga si kamera ini menggunakan Sony G lensa dengan 12 kali optical zoom, kemudian ada dual SD memory card yang tentunya nggak bikin panik si kameramen kalau dia lagi nge-recording dengan durasi panjang. Terus dia juga bisa nge-create dan share picture profile dengan mudah. Kemudian ya tadi diadakannya 2 port untuk audio XLR si outputnya ini. Jadi ya rekomendasi banget nih buat teman-teman yang lagi nyari kamera recording camcorder. Yang mungkin tahu-taunya tuh kamera camcorder itu besar-besar terus berat-berat. Ini bisa menjadi salah satu pilihan buat teman-teman yang lagi cari kamera camcorder dengan kondisi yang bagus, terus fitur banyak dan easy to use lah pokoknya. The best sih buat si NXCam NX100 ini. Nah, oke teman-teman, selanjutnya sebelum gue mengakhiri video ini, gue akan ngasih tips and trick buat teman-teman yang udah punya kamera NXCam NX100 ini, terus supaya awet dan bisa digunakan dalam jangka waktu panjang. Yang pertama, jangan lupa sering-sering bersihin lensa pada saat kamera NXCam NX100 ini setelah dipakai, karena sering banget kalau kita lagi gunain di outdoor tuh debu pada nempel. Kalau kita langsung tutup lensanya dalam kondisi kamera yang mungkin agak sedikit panas sih enggak, jadi agak ya bersuhu kurang lebih lembab lah, nanti akan membuat si debu itu berkerak, guys. Jadi jangan lupa dibersihin dulu baru ditutup lensanya. Kalau bisa disimpan di dalam kotak yang disediakan alat pengukur kelembapan suhu, atau bisa juga dikasih, ada tuh namanya silika gel, gambarnya nanti ada di mana nih, di sinilah, di sini akan gue kasih gambar silika gel. Jadi si silika gel ini bisa menjaga NXCam NX100 ini dari jamur. Jadi si silika gel ini bisa melindungi kamera ini dari dari jamur-jamur yang akan tumbuh di lensa, di body. Jadi ya pokoknya amannya sih menggunakan silika gel di dalam box tanpa ditaruh ditaruh asal gitu ya, supaya si lensanya juga lebih awet
dan kameranya juga bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Sebelum gue akhiri video ini, gue mau kasih tahu nih untuk kita gimana sih kalau caranya nge-charger. Kan tadi portnya udah ada nih. Nah terus ada indikatornya nggak sih kalau pada saat kamera ini di charger? Gue akan langsung aja contohin di sini. Ini udah ada chargernya. Ini sebenarnya ya sedikit tips, bukan tips sih, sedikit. Nah di DC-in, kita langsung colokin aja ke port DC-in, kemudian kita colokin ke listriknya. Nah indikator si kamera ini sudah di charge, udah sambung ke chargernya atau belum, itu ada di sini, ada di bodi sebelah kanan di atas start stop buttonnya. Ini terdapat indikator lampu oranye yang menandakan bahwa si kamera ini sudah terhubung dengan charger dari kameranya. Nah teman-teman, satu informasi lagi nih buat teman-teman, kalau misalnya si kamera ini sedang di charger dalam posisi mati atau tidak menyala, itu kan indikator lampunya oranye. Ketika kita nyalain, indikatornya berubah menjadi warna hijau. Nah si charger ini menghubungnya nggak langsung ke baterai, tapi langsung ke si sistem kameranya. Jadi baterainya ini dalam kondisi pasif atau tanda kutip tidak digunakan. Jadi tidak merusak baterai. Misalnya ada tuh kata-kata baterai kembung lah atau baterai bocor. Jadi di NXCam NX100 ini tidak berlaku sama sekali. Jadi si charger kamera ini langsung terhubung ke kameranya, nggak ke baterainya lagi guys. Jadi kalau teman-teman mau standby lama nih kamera on, bisa teman-teman langsung colok aja chargernya ke kamera ini tanpa harus menggunakan baterainya. Oke teman-teman, nggak kerasa gue udah ngejelasin sedikit detail tentang kamera NXCam NX100 ini. Jadi ya semoga bisa jadi informasi buat teman-teman yang lagi cari kamera camcorder juga. Dan menurut gue ini rekomendasi banget nih buat teman-teman punya si kamera ini. Udah terbukti lah pemakaian berapa bulan dari gue bersama tim, NXCam NX100 ini tanpa ada trouble yang berlebih. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah singgah di program All Product Technology episode 2 kali ini. Sampai ketemu bareng kita lagi di All Product Technology episode ketiga di STN Channel.